Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Pak Lutfi. Dalam beberapa hari ini kalian sudah menghadapi beberapa penilaian harian dari Pak Lutfi. Oke, untuk mengsingkat waktu, kita akan coba mengulas pada materi bab 2 yang terbaru, yakni adalah mengenal Allah melalui asmanya atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Oke, dalam kesempatan ini kita akan belajar sedikit atau membahas secara ringkas mengenai nama-nama Allah yang berjudul atau yang bernama Al-Ghafar dan Al-Afu. Oke, secara ringkas Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro atau menutupi. Dalam hal ini berani. Oke. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dari segala dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Oke. Banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, keburukan serta segala macam tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedemikian hal rupa, namun tetaplah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafar, yakni Maha menutupi. Dalam hal ini menutupi adalah segala sesuatu pada aib kita, pada tindakan-tindakan yang tercela kita oleh Allah ditutupi untuk tidak ditampakkan kepada sesama manusia, sehingga kita sebagai manusia tetaplah terhormat di mata Allah, bahkan di mata manusia. Sedikit ringkas, sedikit saya ceritakan di sini. Ya, kalau dosa kita diampuni, maka hati kita akan tenang. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengobati kita dengan cara beristighfar, dengan cara memaafkan dan introspeksi diri akan yang terjadi di masa yang lalu atau yang sudah kita lampaui. Oke. Nah, salah satu contoh dalam beberapa kasus yakni adalah seorang murid, seorang siswa kebiasaannya adalah mencuri atau mencontek. Dalam hal ini mencuri uang atau mencuri sesuatu untuk kebutuhan sekolahnya. Satu kali dia mencuri, tidak diketahui. Dua kali tidak diketahui. Dan yang ketiga kali dia ketahuan oleh gurunya, maka ia mendapat hukuman. Dalam hal ini pada kesempatan pertama dan kesempatan kedua, Allah menutupi kesalahannya dengan harapan dengan dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ya. Untuk yang ketiga kalinya, dia merasa mungkin masih aman dan di luar dugaan malah dia ketahuan, akhirnya dia mendapatkan hukuman. Oke. Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi keburukan kita, menutupi aib kita dalam rangka untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ya, oleh karena itu anak-anakku semua, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Ya, maka dari itu jika kita sudah berbuat dosa atau sudah berbuat keburukan, hendaklah kita introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua adalah Al-Afu, yang memiliki arti pemberi maaf. Sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah senantiasa memberi maaf kepada hamba-hambanya walau mereka sering berbuat dosa kepadanya. Ya, kita manusia sering berbuat dosa, Bapak pun juga begitu. Ya, banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, terutama Bapak yang sudah seusia seperti ini. Jelas banyak sekali dosa yang telah lalu disengaja atau tidak disengaja.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pemaaf ya. Berapapun dosa kita oleh Allah selalu akan dimaafkan dan pintu maaf sangat terbuka lebar. Ya, meskipun banyak sekali manusia di muka bumi ini menimbulkan kerusakan, kekacauan, saling memfitnah, saling melemparkan berita bohong, menyesatkan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk memaafkan. Dan sebelum kita memohon ampun kepada Allah, sejatinya Allah sudah mengampuni kita. Hal yang bisa ditarik untuk dijadikan pelajaran yakni adalah memaafkan. Ya. Kita sebagai manusia haruslah mempunyai sifat al-afu atau pemaaf ya. Jika kita berbuat dosa kepada teman, kepada saudara atau kepada orang lain, hendaklah kita introspeksi diri dan sesegera mungkin untuk meminta maaf. Dan jika orang tersebut berbuat dosa kepada kita ya, meskipun kita diejek atau dihina bagaimanapun, yakinlah maaf itu lebih mulia ya. Dan Bapak harap juga kita selalu mempunyai rasa maaf yang lebih besar dan lebih duluan. Jadi artinya adalah sebelum orang itu meminta maaf, pastikan kita sudah memaafkan beliau. Jadi sebelum mereka meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan kesalahan dia ya. Cukup singkat pesan dari Bapak untuk materi bab 2 ini mengenai Asmaul Husna. Silakan nanti kalau ada yang lebih kurang jelas lagi, silakan kita adakan video call. Kalau kita memungkinkan, silakan bisa japri ke saya, Pak. Saya mau lebih banyak sedikit membahas tentang Asmaul Husna. Silakan, sangat boleh sekali ya. Waktunya kapan? Silakan. Mungkin dari kalian ada waktu lengang atau handphonenya bisa dikondisikan untuk Zoom atau untuk video call supaya ringkas, silakan. Cukup sekian dari Pak Lutfi. Saya harap adik anakku tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamatlah alam semesta.